Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 26 Oktober 2023 dalam pekan biasa ke-29 tahun A. Bacaan dibawakan oleh Irene Santi, Mazmur dilantunkan oleh Nana Puspadewi, dan renungan ditulis oleh Kristantia Elizabeth. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang maha baik, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau mengatur segala gerak langkah kehidupan kami di dunia ini. Semoga kami boleh memahami dalam pikiran dan mengalami dalam hidup kasih Kristus yang tiada batas. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 6, ayat 19 sampai dengan ayat 23. Saudara-saudara, mengingat kelemahanmu, aku berbicara secara manusia. Sebagaimana kalian dahulu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kalian kepada kedurhakaan, demikianlah sekarang kalian harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kalian kepada pengudusan. Sebab waktu kalian menjadi hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kalian petik daripadanya? Semuanya menyebabkan kalian sekarang merasa malu. Karena kesudahannya ialah kematian. Tetapi sekarang kalian telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba Allah. Maka kalian memperoleh buah yang membawa kalian kepada pengudusan dan akhirnya hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah hukum Tuhan, dan siang malam merenungkannya. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan daunnya tak pernah layu. Apa
saja yang diperbuatnya berhasil. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Bukan demikianlah orang-orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Alleluia, alleluia, alleluia. Segala sesuatu ku anggap sebagai sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia. Alleluia, alleluia, alleluia. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 12, ayat 49 sampai dengan ayat 53. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku datang melemparkan api ke bumi, dan betapa kudambakan agar api itu selalu menyala. Aku harus menerima baptisan dan betapa susah hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kalian sangka aku datang membawa damai ke bumi? Bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang dalam satu rumah. 3 melawan 2, dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, bapa melawan putranya, dan putra melawan bapanya. Ibu melawan putrinya, dan putri melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantu, dan menantu melawan ibu mertuanya." Demikianlah sabda Tuhan. Api pertentangan cinta. Renungan dibawakan oleh Kristantia Elizabeth. Injil Lukas hari ini mengatakan bahwa Yesus datang bukan untuk membawa damai, melainkan pertentangan dalam rumah. Hidup kita tidak akan pernah sama kisahnya di hari kemarin, di hari ini, dan besok.
Selalu ada kisah baru yang akan kita kisahkan kalau kita sungguh berani untuk memberi warna pada setiap hari yang kita lalui. Dan berani untuk keluar dari zona nyaman diri sendiri untuk menemukan kejutan-kejutan kecil yang akan terjadi dalam hidup kita. Saat diri yang nyaman diganggu keberadaannya, pada akhirnya selalu menimbulkan kerusuhan. Padahal, ketika kita berani keluar dari zona nyaman atau comfort zone, maka kita akan menyadari betapa hidup itu sungguh indah untuk dilalui dan disyukuri. Sabda Yesus hari ini, "Aku datang melemparkan api ke bumi, dan betapa kudambakan agar api itu selalu menyala. Kalian sangka aku datang membawa damai ke bumi? Bukan damai, melainkan pertentangan." Ada pertentangan yang sedang dan akan terjadi di sini. Pertentangan cinta. Karena sebuah kenyamanan diri yang sedang digugat. Dan yang menggugatnya mengirimkan api dan berharap agar api itu sudah menyala, membakar, dan menghanguskan segala kenyamanan diri yang memuakkan. Keegoisan yang menular, dan kesombongan yang menjamur. Api itu membakar segala sikap yang menganggap diri lebih penting daripada orang lain, bahkan dari Tuhan itu sendiri. Sekarang pun api itu sudah menyala. Api yang mempertentangkan cinta. Api cinta sedang membakar diri yang rimbun oleh kebencian dan dendam. Dia meluluh lantahkan segala bentuk pengabdian diri yang suam-suam kuku, cinta yang munafik, dan sebuah ketidaksetiaan akan jalan hidup dan panggilan yang sedang dijalani. Yesus membawa pertentangan di dalam hati yang sudah nyaman dengan dusta, mendua hati yang munafik, hati yang penuh dengan noda dan dosa. Hati yang jauh dari kasihnya, hati yang lebih suka dengan iri hati, cemburu, sombong, dendam, egois, dan cepat marah. Yesus membawa pertentangan karena di sini Ia temukan kita yang sedang berkubang dalam dosa dan kegelapan. Dan memang Yesus selalu membawa api pertentangan bila apa yang kita lakukan adalah seturut kehendak dan kemauan kita. Maka jika Yesus sungguh hidup di dalam diri kita akan melihat betapa banyak hal di dalam diri kita yang tidak sesuai dengan kehendaknya yang kita lakukan. Kita mengingkari janji kesetiaan kita dalam hidup panggilan, dalam hidup berkeluarga, dalam berelasi dengan teman, dengan sahabat, dengan orang-orang di sekitar kita, dengan rekan kerja kita, dengan teman-teman kita, dengan gereja, juga dengan sesama kita yang baru saja kita temui di sekitar kita. Dan ada ketidaksetiaan yang sedang digugat Yesus di sana. Dan api itu adalah api pertentangan cinta yang sudah menyala agar kita semakin menyadari akan pentingnya sebuah kesetiaan dan pengabdian yang tulus terhadap tugas dan panggilan hidup kita masing-masing. Ingatlah, jika kita sudah mulai mengandalkan diri kita sendiri dan bertindak seturut kehendak kita, maka pada saat itu api sedang menyala untuk membakar keegoisan dan ketamakan kita, sekaligus mengingatkan kita bahwa kita ini bukanlah apa-apa dan bukanlah siapa-siapa tanpa Dia. Kita harus berani kembali kepada Yesus dan mengandalkan Yesus di dalam hidup kita.
Maka marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau selalu memberikan sebuah pertentangan kecil di dalam hatiku. Padahal semuanya itu adalah rencana-Mu yang selalu ingin merombak hati ini. Saat aku menumbuhkan kebencian, Engkau merombaknya dengan menaburkan cinta-Mu. Saat aku semakin terlena dengan harta duniawi, dengan popularitas, dengan jabatan, dengan gelapnya dunia yang kelihatan seperti terang, Engkau mengambilnya sedikit demi sedikit untuk menggantikannya dengan terang yang abadi. Itu semua kadang di luar kendaliku, Tuhan Yesus. Tetapi pada saat satu titik aku sadar bahwa semua adalah cara-Mu untuk menjadikan aku indah dan berkenan di hadapan-Mu. Semoga dengan rahmat-Mu Tuhan Yesus, aku semakin sadar akan cinta-Mu yang kadang menimbulkan pertentangan di dalam hati ini. Tetapi pertentangan ini adalah pertentangan cinta, agar aku semakin mencintai-Mu sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.